Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Lena Hulu di Cina. Di video kali ini teman-teman saya mau berbagi pengalaman tentang bagaimana caranya imunisasi di sini ya teman-teman. So buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman, dan share juga kepada teman-teman yang lain, karena dukungan teman-teman sangat berarti buat saya untuk membuat channel ini lebih berkembang ke depannya. Dan ke depannya juga saya akan menceritakan lagi tentang kehidupan saya sehari-hari di Cina sini ya teman-teman. Dan di sini teman-teman, di siang hari ini sangat panas banget ya teman-teman. Coba lihat cabai saya ini, bentar lagi kita panen ya teman-teman. Ya nak, itu anak saya lagi berenang ya teman-teman. Dan buat teman-teman, saya mau berbagi pengalaman. Misalkan kalian nikah sama orang luar ya, misalkan sama orang asing, orang Cina atau orang manapun ya teman-teman. So buat teman-teman, jangan lupa membawa dokumen-dokumen. Misalkan anak kita imunisasi di Indonesia, itu kita harus bawa keluar ya, kemanapun kita menikah. Misalkan kayak di Cina saya ya ini ya, khususnya di Cina saya ini ya. Saya dulu teman-teman, anak saya ini lahir di Indonesia, dia lahir di Bogor dulu ya teman-teman. Terus kami pindah ke Tangerang ya teman-teman. Terus saya punya buku imunisasinya ini dulu dari Bogor ya, terus saya bawa juga ke Tangerang dulu ya teman-teman. Saya pikir dulu teman-teman, ketika kami rencana mau pindah ke Cina, mau pulang ke Cina, saya pikir buku imunisasi itu teman-teman tidak berguna. Ternyata di sini itu teman-teman, khususnya misalkan saya tinggal itu di Hebei ya teman-teman, itu sangat dibutuhkan sekali ya teman-teman. Soalnya di sini itu teman-teman, kalau anak-anak kayak di bawah 3 tahun itu diwajibkan harus imunisasi ya teman-teman. Soalnya sangat berpengaruh nanti ketika kita mau mendaftar anak kita ke TK atau sekolah anak-anak ya teman-teman. Itu sangat nanti dilihatin sama gurunya ya teman-teman, apakah anak ini pernah dibawa ke rumah sakit atau tidak ya teman-teman. Teman-teman, di situ juga ketika kami sampai di Cina, kami kewalahan juga ya teman-teman ketika kami mendengarkan seperti begitu informasinya. Terus saya berusaha lah teman-teman menghubungi itu ya bidan yang di Tangerang ya, tapi ibu itu juga sangat membantu sekali ya. Saya sangat bersyukur. Soalnya anak saya ini dulu saya bawa dia imunisasi itu cuman 1 tahun 6 bulan itu atau 7 bulan ya, sekitar gitu ya teman-teman. Sisanya itu sampai dia umur 2 tahun saya nggak bawa lagi. Ketika dia sampai di Cina ini udah 2 tahun lebih, terus kami bawa dia ke rumah sakit. Terus rumah sakit itu dia sakit pada saat itu ya teman-teman. Terus rumah sakit itu nanya, anak kamu ini pernah imunisasi? Terus kami bilang pernah dia imunisasi, cuman pas dia sekitar mau ke 2 tahun kami nggak pernah bawa dia ke imunisasi lagi. Terus dokter itulah menyarankan sama kami, kalian itu harus ngurus dulu, soalnya kalau berobat buat penyakit aja bisa-bisa aja ya, bisa diobati. Cuman kalau dia nanti misalkan mau ke TK atau mau melanjut ke sekolah anak-anak, soalnya nanti ini imunisasi atau bukunya imunisasi ini sangat diperlukan sekali ya, dan sangat dibutuhkan sekali nanti sama lawsernya katanya. Oh iya ya. Terus kami bilang, oh gitu ya Pak, oh ya nanti kami urus ya, kami tanya dulu ya, soalnya bukunya itu udah kami buang. Aduh, benar-benar kami juga dulu ini, kamu nggak pernah, namanya juga kita nggak berpengalaman ya teman-teman. Soalnya teman suami saya ini juga nikah sama orang Indonesia, tapi mereka itu tinggal di Indonesia. Jadi saya tidak begitu nanya sama dia, soalnya saya pikir ya mungkin kayak di Indonesia ya, buku imunisasi itu memang tidak terlalu ini ya teman-teman. Setahu saya sih ya teman-teman, misalkan saya salah mohon diperbaiki ya teman-teman. Tapi setahu saya dulu, misalkan saya dulu ya teman-teman, dari imunisasi itu jarang ya. Palingan kalau imunisasi kami keluarga anak-anak bapak saya ya, misalkan dari desa
dari sekolah. Di situ aja. Selain kalau dibawa setiap per bulan itu enggak ya teman-teman. Makanya ketika saya punya anak, saya kaget, oh ternyata seperti begini ya, ternyata sangat dibutuhkan sekali ya teman-teman. Terus kami urus, dan ibu itu juga ya sangat kerjasamanya itu sangat luar biasa banget ya. Dia membantu kami, oh nggak apa-apa, terus diurusnya lah, dikasih surat keterangan, terus saya bawa ke bidannya itu pun nggak mau cuman di kertas aja ya, harus ada detailnya, tanggalnya, ininya. Terus saya minta lagi sama ibu bidan itu, terus diurusnya, dipakai buku imunisasi itu ya teman-teman, tapi gratis banget ya. Tapi alhamdulillah banget ya, itu sangat-sangat luar biasa banget ya, ibu itu membantu kami. Terus ditulisnya, terus dikirimnya lagi melalui WA, terus saya print terakhir kalinya ya, dikirim ibu itu, terus teman-teman baru diterima. Memang kalau di sini itu ya, kalau misalkan dari Indonesia itu ya perlu banyak pertanyaan ya teman-teman, soalnya dalam bahasa Indonesia ya, kalau bahasa Inggris mereka masih tahu ya teman-teman. Terus barulah anak saya diterima imunisasi sampai sekarang ya teman-teman. Dan kebetulan juga hari ini teman-teman saya bawa dia imunisasi. Kita hari ini lagi nunggu bapaknya, dan sekalian juga dia lagi berenang, soalnya lagi panas-panas gini, sukanya berenang di sini aja ya teman-teman. Kita nggak kemana-mana kalau berenang ya teman-teman, palingan di rumah aja ya, soalnya jarak laut di rumah kita ini ada sih kolam renang di sana ya, permainan. Karena kesibukan suami ya, sama mertua juga sibuk nggak ada waktu. Jadi nanti kita lihat ke depannya ya, untuk kita rencanakan mau berenang, soalnya kasihan dia ini kalau dia ini kan pernah ke pantai, jadi kita bawa dia ke laut dulu ya, biar dia tahu rasanya gimana rasanya pasir di laut ya teman-teman. Dan sobat teman-teman, itulah pengalaman saya ya, pengalaman yang sangat saya sesali juga ya teman-teman. Soalnya syukurlah kalau kita punya saudara di tempat kita tinggal dulu, atau teman. Kalau teman juga ya, soalnya dia juga agak sibuk ya teman-teman. Kalau misalkan kita punya saudara masih lebih cepat ya teman-teman. Kebetulan pada saat itu juga adik saya itu masih kerja di Tangerang, soalnya adik saya itu dulu tinggal di rumah saya sambil kuliah. Jadi dia udah tahu di mana rumah sakit saya datangin, jadi saya suruh dia. Tapi hasilnya sangat memuaskan banget ya teman-teman. Saya sangat berterima kasih sama ibu itu ya, dia itu membantu saya tanpa meminta imbalan atau ini. Sebenarnya itu kesalahan saya ya, tapi dia apa-apa, namanya juga kamu juga nggak ada pengalaman, jadi kedepannya nanti dia bilang sama saya lebih teliti lagi ya dek. Iya bang, saya bilang iya bu. Tapi semoga ibu itu ya sehat-sehat terus. Saya ibu bidannya ya, dia sangat baik banget ibu itu mah. Dan hari ini ya teman-teman, ikutin terus video kita ya teman-teman. Kita membawa dia imunisasi dulu ya. Dan ini juga cabai saya ini teman-teman, subur banget ya. Di Cina itu teman-teman, kalau kita mau nanam sesuatu itu ya teman-teman, kita nggak perlu pakai pupuk lagi kalau kita nggak mau pupuk ya. Soalnya tanahnya itu subur banget, subur kayak gini. Ini cabenya ini nggak pernah dipupuk ya, tapi suburnya sangat luar biasa banget ya. Kita syukurin banget ya teman-teman. Ayo teman-teman, kita tunggu dulu sampai pulang ya. Nanti kita videonya kalau kita lagi di jalan. Ayo ikuti terus videonya teman-teman. Nah, udah. Ini anak saya ini masuk suka banget berenang. Emang gitu anak-anak ya, suka main air. Teman-teman, hari ini itu panas banget, lihat awannya ya, lihat ini panas banget di halaman hari ini ya teman-teman. Kalau kita mau naik sepeda listrik kayaknya nggak bisa deh, ini panas banget. Soalnya nanti di sana kalau kita nyampe di jalan, soalnya di sana itu mungkin hari ini itu ada penyiraman jagung ya, jadi kita nggak boleh ini pakai
sepeda listrik nanti kita basah ya teman-teman. Jadi kita pakai mobil aja nanti ya teman-teman. Ini halaman rumah kami teman-teman. Di sini itu teman-teman kita masih pakai kayu bakar ya teman-teman, sama kayak di Indonesia ya teman-teman. Ini kayu bakar kami. Ini dulu ada sejarahnya, ini gerobak apa ini namanya, buat lahan misalkan berpertanian ya teman-teman, misalkan nanam padi ya. Ini mertua saya nggak mau buang ini, soalnya ada ceritanya di sini ya teman-teman, masa-masa susahnya mereka dulu ya teman-teman. Dan di sini dulu suami saya juga sering dibawa karena ibunya meninggal di umur 2 tahun ya teman-teman. Terus dibawa ke sawah, terus dia naik ke sini. Dulu dia pernah ini ajak anak saya lagi di sini main-main. Mertua saya teringat dulu pas ketika si suami saya ini lagi kecil dibawa ke sawah karena nggak ada yang ngurus. Soalnya ibunya juga kerja ya teman-teman. Ini kebun saya teman-teman. Ini kacang panjangnya udah merambat ke atas ya, ke pohon ya teman-teman. Nanti kita videoin ya teman-teman kalau kita panen. Ada jagung saya juga teman-teman. Rasanya bahagia banget ya teman-teman, misalkan punya kebun sendiri gitu, kita yang buat, yang tanam ya teman-teman. Ayo kita mau jalan dulu ya teman-teman. Halo teman-teman, hari ini kita mau vaksin si Hanyusean ini ya, mau divaksin dulu ya teman-teman. Kita lihat rumah sakit di sini seperti apa ya. Ayo ikutin terus videonya ya teman-teman. Sekarang teman-teman ini rumah sakitnya ya, ini rumah sakitnya di desa ya teman-teman, sama kayak kalau di Indonesia puskesmas ya teman-teman. Sekarang kita udah sampai, terus kita cari parkiran dulu. Ini teman-teman rumah sakit kita ya, kalau kita sakit datang ke sini ya teman-teman. Seperti begini ya teman-teman. Dan di sini itu teman-teman, suami saya ambil nomor antrian di sana ya teman-teman. Dan ini perlengkapan di dalamnya teman-teman. Kita antrian ya teman-teman. Terus kita daftar, kita antrian. Ini anak-anaknya ini anak-anak ini udah takut. Padahal sebenarnya udah biasa ya, ini giliran anak saya mau divaksin. Saya nggak videonya teman-teman, soalnya ini suami saya teman-teman mau timbang dulu si babynya berapa ya, 12 kilo lebih. Halo teman-teman, sekarang kita mau pulang dan sampai di sini dulu video kita ya teman-teman. Semoga videonya bisa menghibur dan bisa menjadi pengalaman buat teman-teman juga yang mempunyai baby. Kalau imunisasi jangan dibuang bukunya.